Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam rangka kajian pada Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang sangat singkat ya. Jadi langsung kita mulai kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Iqbal Abdul Ghani. Alhamdulillah beliau sudah sangat siap, sampai kitabnya juga di bawah. Ustaz Muhammad Iqbal, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh bapak-bapak dan teman-teman keluarga besar Kibartit yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat kali ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama, mempelajari bersama-sama, mengingat bersama-sama, memurojaah dan memahami hadis Nabi, memahami sunnah Nabi yang dimuat, yang dikumpulkan oleh Syekh Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini merupakan hadis yang kedua. Semoga bisa kita pahami bersama dengan baik dan nantinya bisa menjadi ilmu bagi kita sehingga kita bisa mengamalkan agama kita dengan lebih baik lagi. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, untuk hadis kedua ini merupakan hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Saya bacakan dulu hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadus siyabi shadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadu akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salati wa tuqimas salata wa tu'tis zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala sadaqta fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral huffatal urrata al'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma antalaqa falabistu maliyan. Thumma qala ya Umaru atadri manis sa'ili. Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslimun. Hadis ini merupakan hadis yang panjang karena memang hadis
riwayat melalui sebuah cerita. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan juga oleh Sayyidina Umar, sebagaimana hadis yang minggu lalu kita bahas bersama, yaitu innamal a'malu binniyat. Bedanya adalah kalau yang innamal a'malu binniyat itu adalah hadisnya termasuk hadis sahih ya. Kemudian itu jenis hadis ahad. Kalau hadis ini, kalau dalam ilmu hadis disebut dengan hadis yang mutawatir. Jadi kalau hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, tapi tetap hadis itu sahih, kata sahih juga. Jadi hadisnya macam-macam tergantung dari pembagiannya dari sudut pandang mananya. Kalau hadis ini merupakan hadis mutawatir. Mutawatir itu artinya adalah hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 2 orang atau banyak orang, golongan. Kemudian dari golongan tersebut, banyak orang tersebut itu tidak mungkin mereka itu sepakat dalam sebuah kebohongan. Itu maksud dari kata-kata tawatur dalam bahasa Arab, entah dalam ilmu riwayat ataupun ilmu usul itu sering diartikan seperti itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh 8 orang, 8 sahabat selain Sayyidina Umar, makanya hadis ini dinamakan hadis mutawatir. Ada juga istilah yang disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Al-Quran itu dihafal, diterima, didengar oleh banyak orang, diriwayatkan oleh banyak orang, turun-temurun mulai dari kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in dan segala macamnya, itu sampai kelompok itu tidak mungkin untuk sepakat dalam sebuah kebohongan. Makanya sesuatu yang mutawatir itu sudah pasti terjaga keautentikannya, terjaga keasliannya, akan terhindar dari yang namanya perubahan, terhindar dari yang namanya inhiraf ataupun tahwil ataupun yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan mutawatir. Nah, hadis ini itu merupakan hadis, salah satu contoh hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh 8 sahabat yang lain selain Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini mungkin bapak-bapak sudah pernah dengar atau mungkin berkali-kali dengar, tidak asing sebenarnya, yaitu hadis berkaitan dengan menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Jadi hadis ini suatu saat kanjeng Nabi itu sedang berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian tiba-tiba datanglah muncul seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat bersih, pakaiannya sangat putih, kemudian rambutnya sangat rapih, rambutnya sangat tertata dengan baik, rambutnya hitam, kelam, tidak terlihat suasana ataupun tidak terlihat raut muka yang lelah karena habis perjalanan jauh, karena kecapean atau segala macamnya. Jadi laki-laki tersebut terlihat laki-laki yang sangat segar, laki-laki yang sangat bagus, laki-laki yang sangat tampan dan rapi dalam segala pakaiannya. Tapi ketika itu tidak ada satupun sahabat yang mengenalnya. Tiba-tiba laki itu datang ke kanjeng Nabi, kemudian menempelkan lututnya ke lutut kanjeng Nabi, dalam arti duduk berhadapan seperti itu, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi, kemudian langsung bertanya kepada Nabi, mal Islam, apa itu Islam? Dan Nabi menjawab bahwa Islam adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini saya kira setiap dari kita sudah hafal semua, sudah paham. Kanjeng Nabi dalam hadis ini mendefinisikan Islam. Kalau dari di Al-Wafi disebutkan bahwa makna Islam lughatan itu adalah al-inqiyad wal istislam lillahi azza wa jalla. Jadi yang namanya Islam dari secara bahasa artinya adalah pasrah, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara sepenuhnya. Nah, kalau secara syar'inya, secara istilahnya, maka adalah ini Islam itu. Apa itu Islam? Islam adalah kita bersyahadat kepada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Islam adalah kita mendirikan sholat, melakukan sholat. Kemudian Islam adalah ya kita menunaikan zakat. Islam adalah kita berpuasa Ramadan. Islam adalah kita haji bagi yang mampu. Saya kira amal ibadah ini sudah sangat jelas bagi kita semua. Saya hanya sedikit ingin menambah atau menyinggung di masalah sholat. Saya teringat dulu kiai saya pernah menjelaskan bahwa dalam rukun Islam yang ada 5 ini, tentu yang mendapat perhatian yang sangat banyak, atau istilahnya apa ya, Islam memberikan perhatian yang lebih dalam arti bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Semuanya penting,
Tapi ada satu di antara 5 itu yang menjadi penentu atau yang menjadi sesuatu yang kita tidak boleh meremehkannya atau kita harus benar-benar memperhatikannya. Itu adalah yang kedua, sholat. Kenapa seperti itu? Karena dalam sholat itu terdapat semua rukun Islam yang lain. Apa? Pertama, ketika kita sholat, kita bersyahadat. Kita dalam sholat membaca tasyahud, di tasyahud itu ada syahadat. Ada 2 kalimat syahadat di situ. Ketika kita sholat, kita pun zakat. Kenapa kok dinamakan zakat? Karena menurut Imam Ghazali pun mendefinisikan bahwa kita memiliki anggota badan. Anggota badan kita itu perlu zakat. Anggota badan kita itu perlu dizakati. Maka zakatnya mata adalah apa? Melihat sesuatu yang baik. Zakatnya mata adalah apa? Melihat Quran untuk dibaca. Kemudian zakatnya tangan adalah apa? Digerakkan ke yang baik. Zakatnya kaki adalah apa? Dan segala macam. So ada zakatnya. Nah, ketika kita sholat sebenarnya kita juga menunaikan zakat kita untuk anggota badan kita. Karena kita menggunakan mata kita menggunakan telinga kita menggunakan tangan kita, dan segala macam semuanya seluruh tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Maka itu adalah zakat. Maka dalam sholat ada zakat. Kemudian puasa Ramadan, dalam sholat juga ada puasa. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena definisi puasa as-shaum adalah al-imsak anil muftirati minal ma'kulat wasyarubat. Jadi puasa adalah menahan diri dari yang membatalkan berupa makan ataupun minum. Ketika kita sholat mulai takbir, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, kita tidak boleh berpikir yang lain, kita tidak boleh merasa yang lain. Pokoknya kita menahan diri di situ. Fokus kita kepada Allah, fokus kita menghadap Allah. Maka di situ ada puasa. Kemudian dalam sholat ada hajjul baiti. Al-hajju dalam bahasa Arab itu artinya adalah al-qasdu. Istilahnya adalah kalau dalam bahasa Jawanya adalah menuju. Jadi al-qasdu, al-hajju itu adalah menuju kepada Baitul Haram atau kepada Al-Ka'bah. Maka ketika kita sholat adalah menghadap kiblat. Kita sholat menghadap kiblat, di situ ada makna haji juga. Itulah kenapa sholat diartikan, beberapa ulama menjelaskan bahwa sholat itu mencakup rukun Islam yang lain. Kemudian yang membuat sholat juga memiliki posisi yang sangat penting bagi kita, salah satunya adalah bahwa Kanjeng Nabi pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-shalat. Satu hal yang pertama kali dihisab nanti ketika hari kiamat bagi seorang hamba adalah sholatnya. Yang dilihat adalah sholatnya. Apakah sholatnya itu benar, apakah sholatnya itu jangkep, genap, apakah sholatnya itu ada yang pernah tertinggal, terus segala macam. Itulah kenapa sholat menjadi sesuatu yang sangat sangat penting bagi kita sebagai orang muslim, sebagai hamba Allah. Tidak boleh kita itu meremehkannya. Kemudian menjadikan sholat juga memiliki peran penting adalah bahwa sholat itu adalah satu-satunya amal ibadah dalam Islam yang tidak akan pernah gugur bagi orang muslim dalam keadaan apapun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sholat itu harus dilakukan bagi orang muslim dalam keadaan apapun, tidak boleh tertinggal. Berbeda dengan yang namanya zakat. Zakat akan gugur ketika kita tidak memiliki sesuatu untuk disakati. Kita tidak punya harta yang cukup, kita tidak punya harta yang memenuhi, maka kita tidak wajib zakat. Haji itu akan gugur ketika kita belum memiliki kemampuan ataupun bekal yang cukup dan segala macam. Kemudian ketika puasa itu akan gugur ketika kita sakit misalnya, atau ketika kita sudah tidak mampu lagi, maka kita boleh meninggalkan puasa meskipun nanti misalnya diqadha ataupun. Tapi ketika sholat tidak. Dalam keadaan apapun sholat itu harus dilakukan. Ketika kita sakit tidak bisa berdiri, maka boleh duduk. Ketika kita tidak bisa duduk, maka boleh terlentang. Ketika tidak bisa terlentang, maka boleh dengan isyarat. Ketika kita tidak bisa apapun, maka boleh dengan hati kita. Karena yang namanya sholat itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Itulah kenapa di sini kita sebagai orang muslim tentunya memang harus benar-benar memperhatikan satu rukun ini yang berupa sholat. Selain itu sholat juga tentu menjadi identitas kita sebagai muslim, juga merupakan pilar agama. Terakhir bahwa dua dari terakhir ya, salah satu yang menjadikan sholat itu perlu kita perhatikan bahwa Kanjeng Nabi ketika menjelang wafatnya, ada di salah satu riwayat hadis menyebutkan bahwa pesan atau wasiat Kanjeng Nabi untuk umat kita, untuk umat Islam ini adalah salah satunya yang disebut oleh Nabi sampai 3 kali adalah sholat. Jadi Kanjeng Nabi ketika
menjelang wafat itu memberikan wasiat kepada umat Islam dengan mengatakan as-salata 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 wa ma malakat aymanukum. Artinya adalah bahwa perhatikanlah salat dan salat. Wa ma malakat aymanukum artinya adalah budak-budak kalian. Dan tentu kalau dalam hal budak, Islam sangat luar biasa sukses ya, untuk mengikis ataupun menghilangkan perbudakan, untuk menghabiskan budak di dunia ini itu sangat luar biasa. Ketika dulu zaman jahiliyah itu budak sangat banyak sekali, maka ketika datangnya Islam menjadi pencerah, menjadi penyelamat bagi mereka sehingga akhirnya budak itu habis. Makanya kenapa dalam ilmu fikih itu beberapa ketika kita melanggar atau ketika kita melakukan kesalahan, maka untuk menambalnya atau kifarotnya itu salah satunya menggunakan memerdekakan budak. Pilihannya memerdekakan budak. Itu salah satu cara Islam untuk mengikis perbudakan adalah seperti itu. Karena memang manusia itu dilahirkan merdeka, manusia itu merdeka. Maka tidak, perbudakan itu sangat tidak dibenarkan dan tidak tidak boleh diteruskan. Maka di sini Islam sangat berhasil. Makanya kalau sekarang, kalau saya pengalaman pribadi kalau di pondok itu ketika ngaji fikih itu mesti bab terakhir ada namanya bab budak gitu, bab rokik ya, bab memerdekakan budak dan segala macam. Itu biasanya ketika membahas itu penjelasannya sudah hanya sebatas teori saja dan biasanya lebih banyak bercerita histori, sejarah. Kenapa? Karena untuk saat ini kita tidak bisa menerapkan itu kan sudah tidak ada perbudakan. Maka tidak ada kita memerdekakan budak segala macam. Terakhir, kenapa sholat? Karena kanjeng Nabi setiap kali mendapatkan masalah, setiap kali mendapatkan perkara itu selalu larinya adalah dengan sholat. Idza hasabahul amru laja'a ila sholati. Bahkan satu saat diriwayatkan ketika itu adalah Sayyidina Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika itu sedang berada dalam perjalanan menggunakan ontak. Kemudian di dalam perjalanan Ibnu Abbas diberitahu bahwa putrinya itu meninggal. Ketika putrinya meninggal, Ibnu Abbas langsung turun dari ontanya, kemudian langsung sholat 2 rakaat sunnah. Dan ketika Ibnu Abbas ditanya, kenapa engkau melakukan sholat seperti itu sementara putri engkau meninggal dan engkau tidak langsung bergegas untuk kembali untuk mengurus putri engkau? Kemudian Ibnu Abbas menjawab bahwa karena kanjeng Nabi setiap kali menemui masalah, setiap kali mengalami kesedihan, setiap kali mendapatkan cobaan ataupun problem, Nabi langsung melakukan sholat. Nah, memang sholat itu yang menjadi obat, menjadi penang hati kita dan menjadi solusi kita ketika kita menghadapi masalah. Itu yang ingin saya tekankan di dalam perkara sholat ya. Karena memang ini kan sangat menjadi sesuatu yang sangat sering terjadi dan sangat umum terjadi terutama kita masyarakat muslim di Indonesia, bahwa kadang banyak saudara-saudara kita yang terlalu mudah untuk meninggalkan sholat ataupun untuk tidak memperhatikan sholat. Itu sangat-sangat disayangkan sekali. Itu sangat-sangatlah perbuatan yang sangat tidak baik dan perlu kita bersama-sama untuk mengingatkan dan juga mengajak saudara-saudara kita supaya tidak pernah meninggalkan sholat. Selanjutnya adalah pertanyaan Nabi tentang masalah iman. Jadi Malaikat Jibril orang ini bertanya kepada Nabi tentang iman. Apa itu iman? Maka jawabannya sudah sangat umum sekali juga. Ini sangat dasar sekali ketika kita kecil pun diajarkan seperti ini, yaitu antuk minabillahi wa malaikatahu wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu ada rukun iman yang ada 6 itu. Bahwa iman itu at-tasdiq, kita membenarkan, kita meyakini dalam hati bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, Allah itu satu, Allah adalah Sang Pencipta. Dan kita meyakini juga bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Malaikat-malaikat Allah itu adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak berjenis kelamin. Mereka itu sangat patuh terhadap Allah. Mereka itu diperintahkan satu hal oleh Allah, maka dia akan melakukan itu terus selamanya. Dan tidak diketahui jumlahnya berapapun, hanya Allah yang tahu jumlah malaikat itu ada berapa. Kemudian juga kita iman bahwasanya Allah itu menurunkan kitab-kitabnya, menurunkan kitab sucinya, mulai dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, kemudian suhuf yang lainnya. Kemudian kita juga iman tentang
hari akhir, Rasul Allah, kita iman tentang hari akhir, kita iman percaya tentang qada dan qadarnya. Saya hanya ketika merefleksikan diri terhadap ini, mungkin ini sesuatu yang kita sudah sering paham, kita sangat hafal sekali. Tapi terkadang saya sendiri kadang ketika melakukan sesuatu ataupun ketika sedang dalam situasi tertentu itu bahkan lupa tentang ini. Sering sekali kita lupa tentang ini, entah ketika kita bekerja, entah ketika kita belajar, entah ketika kita menghadapi masalah, itu justru malah kita sering lupa ini. Padahal ketika kita ingat ini, tentu masalah ataupun segala langkah kita itu akan menjadi lebih berkah, dan saya kira masalah-masalah pun akan bisa kita hadapi dengan lebih tenang, dengan lebih sabar, dan dengan penuh kepasrahan dan keyakinan. Ini ketika saya melihat ini. Jadi mulai iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah laki-laki itu bertanya kepada kanjeng Nabi tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Definisi ihsan yang paling umum adalah yang diberikan Nabi ini, yaitu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau toh engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah itu melihat kau. Di sini kalau saya pahami dari penjelasan di makna hadis ini, bahwa ini adalah makomnya makom musyahadah. Makom musyahadah adalah maksudnya adalah makomnya orang yang sudah benar-benar melihat. Dalam arti melihat, makomnya orang-orang yang sudah benar-benar menyaksikan, orang-orang yang sudah benar-benar meyakini, orang-orang yang sudah benar-benar merasa. Jadi penglihatannya, kesaksiannya itu sudah terasa, sudah benar-benar terbukti. Ini makomnya. Jadi ketika orang itu sudah menyaksikan sesuatu, tentu dia itu akan, contoh, ketika kita sudah pernah melihat yang namanya ular, menyaksikan yang namanya ular, dan kita tahu bahwa ular itu berbisa, kita tahu bahwa ular itu bentuknya seperti itu dan menakutkan, maka orang tersebut pasti akan takut. Orang tersebut pasti, bahkan ketika tidak ada ular pun, ketika dengar kata ular saja itu sudah langsung takut, merinding. Nah inilah ihsan. Jadi ketika kita sudah yakin, kita sudah tahu, kita sudah menyaksikan bahwa Allah itu ada, Allah adalah pencipta kita, maka ketika kita hanya dengar saja Allah, itu langsung bergetar hatinya, itu akan nyambung. Itu yang dimaksud dengan makom musyahadah, itu seperti itu. Jadi ihsan di sini adalah makomnya adalah makom musyahadah. Ya tentu setiap dari kita, saya sendiri pun tentu untuk menuju makom ini sangatlah masih jauh, katakan ya. Mungkin di beberapa momen saat kita mengalami situasi seperti ini, ketika kita benar-benar, misalnya ketika dalam level sangat frustasi ataupun level dalam sangat keadaannya sangat susah, suatu saat kita mungkin pernah merasakan bahwa Allah ada, Allah. Nah inilah yang dimaksud dengan level ihsan di sini. Jadi ketika muncul ada, diawali dengan yang namanya iman, kemudian diawali dengan namanya Islam, maka muncul ketika itu bukti dari musyahadah itu di situ. Ketika kita sudah bersaksi Allah itu ada, ketika kita sudah yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu maha besar, kita yakin dengan sangat benar, yakinnya, maka yang muncul adalah ihsan. Makomnya di situ. Seperti tadi saya gambarkan itu yang tentang ular tadi. Orang ketika sudah yakin, sudah melihat ular itu bentuknya seperti itu, berbahaya dan segala macamnya, bahkan tidak melihat pun, tidak menemui pun, tidak bertemu pun, hanya dengar saja, maka langsung bergetar, langsung takut. Maka seharusnya ketika kita dalam sholat pun ya seperti itu gitu. Karena kita yakin, kita bersaksi Allah itu ada, maka seharusnya tanpa melihat pun, dengan menyebut nama Allah saja sudah. Nah itulah dulu para sahabat itu, para ulama salafus soleh, para wali itu ya seperti itu. Jadi mereka itu makomnya memang makom seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yarak. Itu yang dimaksud dengan definisi ihsan. Kemudian dalam cerita hadis ini setelah dilanjutkan dengan pertanyaan hari kiamat, Nabi ditanya kapan itu kiamat. Kemudian jawaban Nabi itu mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya apa? Di sini beberapa ulama menjelaskan bahwa maksud Nabi mengatakan seperti ini, bahwa engkau pun tidak tahu, saya juga tidak tahu.
Ini membuktikan bahwa kiamat itu memang menjadi rahasia Allah, tidak ada yang tahu sama sekali, bahkan malaikat pun yang katakan makhluk yang paling taat kepada Allah, yang dekat dengan Allah pun tidak tahu sama sekali kapan itu akan terjadi malaikat. Maka orang itu tersebut melanjutkan, maka beritahu saya tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat kalau kita melihat di beberapa kitab memang sangat luar biasa banyak ya. Beberapa ulama menjelaskan dengan berbagai macam. Karena Nabi pun di beberapa kesempatan menjelaskan tanda-tanda kiamat itu dengan berbagai redaksi dan juga dengan banyak cerita. Nah, salah satunya adalah di sini bahwa tanda-tanda kiamat akan datang itu adalah antalidal amatu rabbataha. Di sini menggunakan bahasa yang memang tidak bahasa makna yang kita bisa pahami dengan langsung dari arti itu, tapi Nabi menggunakan semacam kiasan itu. Jadi tanda-tanda kiamat adalah ketika seorang budak itu melahirkan majikannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa tanda-tanda kiamat itu salah satunya ketika zaman di mana banyak anak itu durhaka kepada orang tuanya. Uququl walidain. Kenapa Nabi mengiaskan dengan budak melahirkan majikannya? Karena ketika seorang budak, kemudian budak itu kalau dulu kan budak itu kan amat itu kan boleh dijima oleh majikannya. Di beberapa ini kan boleh jadi dinikahi majikannya, katakan seperti itulah ya. Kemudian ketika budak katakan dinikahi majikannya, kemudian dia punya anak, maka anaknya kan menjadi merdeka karena ikut kepada bapaknya. Amat kan budak perempuan, jadi itu akan ikut kepada bapaknya, bukan ikut kepada ibunya. Maka anak itu statusnya bukan budak lagi, tapi merdeka. Nah ini kenapa penggambaran anak durhaka itu seperti itu. Kenapa? Karena ketika seorang amat melahirkan seorang yang merdeka atau katakan majikannya, maka budak itu kan akan takut kepada majikannya. Budak itu takut kepada anaknya sendiri. Nah, ibarat anak yang durhaka kan seperti itu. Anak yang durhaka kepada orang tua, itu anak tidak akan pernah takut sama sekali kepada orang tuanya. Justru malah di beberapa keadaan mungkin orang tuanya yang takut kepada anaknya. Itulah kenapa Nabi menggambarkan dengan kata-kata antalidal amatu robbata. Jadi ketika keadaan di mana banyak anak-anak itu durhaka kepada orang tua, itulah bisa termasuk dari tanda-tanda kiamat. Kemudian selanjutnya adalah ini juga bahasa kiasan juga, adalah ketika wa antaru al-khufat al-urrata wal al'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ketika kamu melihat banyak khufah, adalah jamak dari hafin, adalah orang yang telanjang kaki, tidak beralasan kaki. Kemudian urra itu adalah arin, jamaknya dari arin adalah orang yang telanjang, tidak berpakaian. Kemudian al-alah itu adalah dari ail, makanya disebut ailah keluarga, karena itu berkaitan dengan nafkah. Maka ail adalah orang yang miskin atau yang fakir, alah. Kemudian ri'a asya'i adalah para penggembala kambing. Ya atau waluna fil bunyan, mereka itu bertinggi-tinggian dalam bangunan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini menggambarkan sebuah zaman ketika segala sesuatu itu jungkir balik, terbalik, segala sesuatunya terbalik. Jadi ini ibarat kiasan dari Nabi bahwa seorang yang tidak punya sandal, seorang yang tidak beralas kaki katakan. Ini penggambaran bahwa orang yang rendah, orang yang tidak memiliki kemampuan dan segala macamnya, orang yang telanjang, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki apa-apa. Kemudian orang yang dia hanya sebagai penggembala kami saja, orang miskin tapi apa? Tapi dia bertinggi-tinggi dalam bangunannya. Itu adalah di sini zaman di mana ketika kekuasaan misalnya diberikan kepada orang yang tidak mampu, atau banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan cukup, atau orang yang tidak memiliki ilmu tapi dia berbicara banyak, dia berkata banyak. Orang yang dia itu sebenarnya bodoh tapi dia memimpin. Itu yang dimaksudkan Nabi tentang keadaan di mana segala sesuatu itu jungkir balik. Makanya Nabi menggambarkan seperti ini. Jadi orang yang tidak memiliki apa-apa, orang yang miskin, orang yang bahkan untuk beli pakaian pun tidak ada, sendal pun tidak ada, tapi dia bertinggi-tinggi, berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Itu maksudnya seperti itu. Itu yang digambarkan oleh Kanjeng Nabi tentang tanda-tanda kiamat, kapan kiamat akan datang. Itu tanda-tandanya adalah seperti ini. Dan tentu di beberapa kesempatan hadis lain masih banyak lagi tanda-tanda kiamatnya. Summan tolako fala bisa malian. Saya kira itu termasuk isi dari hadis kedua ini. Dan sekali lagi ini juga bentuk terakhir untuk mengaitkan dengan yang kemarin. Ini juga bentuk penekanan kembali bahwa Islam itu tidak hanya sebatas zahir saja, tapi juga perkara batin pun diperhatikan. Dalam niat kemarin sudah dijelaskan. Nah sekarang dilanjutkan, ini pun menjelaskan tentang perkara dalam Islam, bahwa dalam Islam kita itu membutuhkan yang namanya batin dan zahir, hati dan juga amal ibadahnya. Ketika semua itu sinkron, maka kita akan menuju tingkat yang namanya ihsan,
Ketika ihsan itulah dimana kita bisa merasakan kelezatan bersama bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Belum mohon maaf. Kalau ada lihat aja atau yang mau ditambahkan silakan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Iqbal. Teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan. Mas Eka, bagaimana sih cara meyakini bahwa Allah itu ada? Karena kan waktu dulu, misalkan waktu di Indonesia waktu mau berangkat ke Inggris itu saya takut jangan Allah nggak ada di Inggris gitu. Bayangin banyak masalah gitu kan. Kalau di Indonesia kan banyak keluarga, banyak teman yang mungkin bisa bantu gitu. Kalau Inggris berangkat kan nanti nggak ada siapa-siapa. Ya gimana memberikan bahwa ya itu akan ada untuk kita. Ya, saya merespon dengan pengalaman saya Pak ya. Maksudnya saya merespon dengan apa yang saya rasakan saja. Saya tidak akan dengan memberikan dalil atau apa, karena saya kira itu bisa dicari sendiri gitu ya. Masih itu bisa dibaca dan segala macam. Maksudnya kalau pengalaman saya ketika menghadapi seperti itu, meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu memang bersama kita dan segala macamnya. Pertama adalah saya sendiri memang selalu berusaha untuk pertama setiap dari kita sudah yakin, kita sudah bersyahadat, kita sudah membaca syahadat, kita sudah orang Islam, kita sudah sholat dan segala macamnya. Nah, dari syahadat, sholat dan ini segala macamnya tentu itu akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Kita akan mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan baik. Ketika kita sudah melakukan perbuatan baik berkali-kali, berulang-ulang, kemudian sudah menjadi rutinitas, tentu itu akan membawa efek baik juga kepada kita. Kalau saya memahaminya bahwa ketika saya sholat, ketika saya zakat, sekali saya sholat, 2 kali saya sholat, 3 kali saya sholat, kemudian sekali saya maksiat, sekali saya melanggar, sekali saya berbuat salah, kemudian saya sholat lagi, saya melihatnya itu semua adalah proses, itu semua adalah sebuah perjalanan. Nah, maka saya ketika katakan mau menghadapi masalah atau mau pergi ke Inggris, saya melihat ke belakang. Ketika saya melihat ke belakang, track record saya katakan bahwa saya melakukan hal-hal seperti ini, dan semua itu ketika saya renungkan, ketika saya refleksikan, itu adalah hal-hal yang mengajarkan saya untuk bisa dekat dengan Allah. Itulah hal-hal yang mengajarkan saya untuk bisa mengenal Allah. Maka saya yakin ketika saya sudah melalui proses ini, ke depan pun saya yakin saya akan diberikan jalan, saya akan diberikan kesempatan untuk dekat juga dengan Allah, untuk dekat juga dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ngerti maksudnya? Jadi kalau saya caranya adalah apa? Caranya berarti ya dengan bagaimana kita bisa melalui proses itu, supaya semua langkah-langkah proses-proses yang kita alami itu adalah proses-proses yang memang menuju kepada Allah. Ketika kita sudah melalui proses itu, tentu kita akan yakin itu. Kita tidak akan pernah ragu bahwa Allah itu ada. Nah, adanya kenapa kita suatu saat ragu? Nah, ini segala macam. Tentu karena kita memang sudah tidak melalui proses itu. Saya bingung bahasanya, tapi bisa dimaksud nggak Pak? Maksud saya seperti itu. Ketika kita memposisikan diri di hal-hal yang baik melalui proses-proses ini, insya Allah nanti kita pun akan terjaga. Saya selalu yakin ketika Kanjeng Nabi pun untuk mewanti-wanti kita bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, kadang turun, kadang naik dan segala macamnya. Maka untuk menjaga supaya kita itu katakan ketika turun itu bisa naik lagi, ya adalah dengan cara kita memposisikan diri kepada posisi yang hal itu bisa memungkinkan untuk naik gitu loh. Jadi maksudnya begini, intinya adalah kita bisa memahami proses hidup kita bisa mengenal, merefleksikan diri, kemudian kita bisa belajar. Dari pelajaran itulah yang menjadikan kita nanti akan semakin baik.
Saya bingung jawab itu. Tapi kalau ada teman-teman yang bisa ini silahkan. Ya. Ada lagi? Kalau ada yang mau menambahkan referensi Bu. Ya, monggo Mas Yusuf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak tahu yang mau apa. Gini, pas pulang kemarin saya ketemu orang gitu ya. Kayaknya 2 orang. Kayaknya dua-duanya sufi semua. Nah, saya belajar dari beliau bahwa ternyata Islam itu nggak cuma sekedar apa namanya ya, hafalan tekstual. Itu menurut saya udah dari dulu udah nggak benar kalau semua kayak gitu. Dan menurutku itu laku, sejenis ada laku bahwa kita harus menjalankan benar-benar supaya bisa merasakan lebih bahwa kehadiran Allah. Kalau kita cuma apal apa itu iman, ihsan, apa namanya Islam, iman, ihsan udah dari dulu ya, dari SMP SD. Ya kita kalau sekedar hafalan ya cuma menghafal aja, hafal. Tapi tidak ada rasa gitu, tidak ada apa-apa. Dan ternyata setelah apa namanya saya berkunjung ke 2 orang itu, katanya ya memang harus laku gitu, harus ngikutin guru. Melakukan. Menjalankan. Oke, laku itu bahasa Jawa ya, sorry. Lagu itu praktis gitu ya, Praktis. apa namanya kayak ya praktek gitu. Jadi ya karena dua-duanya sufi ya, dan satu bilang bahwa dia pernah sendiri merasakan getaran kehadiran, nggak tahu itu apa, itu nggak bisa diceritakan katanya begitu. Dan menurut saya itu orangnya sangat jujur dan sangat baik, orangnya sederhana, nggak bukan yang neko-neko ingin mencari popularitas atau apa, itu enggak. Jadi menurut saya itu benar. Nah sayangnya saya nggak tahu sejak kapan gitu ya, yang menurut saya sufi itu benar meskipun saya belum berani ke sana karena menurut saya sangat berat gitu kan. Ya saya belajar pelan-pelan. Saya pun masih yang menjalankan beberapa amalan yang disuruh sama ya yang diperintahkan atau diajarkan sama si 2 orang itu beliau-beliaunya. Sayangnya saya nggak tahu kenapa makin kesini tuh makin banyak yang bilang bahwa ternyata sufi itu sesat, sufi itu sesuatu yang baru gitu. Oke, nah itu gimana komentarnya Mas? Thank you. Ya. Saya begini. Saya pernah ngaji dengan kiai saya beberapa kitab yang bercerita menjelaskan tentang cerita sufi, para sufi dulu. Kemudian katakan orang-orang yang memiliki level atau makom tertentu itu banyak. Nah, kalau yang saya pahami dari situ bahwa ketika orang mengatakan bahwa sufi itu sesat dan segala macamnya, saya melihatnya bahwa orang yang berkomentar seperti itu, mohon maaf ya, maksudnya karena memang tidak tahu, Jadi kalau mereka tahu saja, maka saya begini, ketika saya belajar di pondok, saya merasa begini, ternyata memang yang kita butuhkan adalah kita tahu, kita belajar, kita ngaji gitu. Kalau kita ngaji, maka kita akan bisa mengomentari segala sesuatu, kita akan bersikap terhadap beberapa banyak hal itu dengan insya dengan bijak, dengan pas. Saya sering diskusi dengan kiai saya, kemudian saya melihat bahwa kiai saya itu ketika mengambil pendapat, ketika menyikapi segala sesuatu, saya merasanya bahwa itu pas. Kenapa pas? Kalau saya lihat ternyata kiai saya punya ilmu banyak,